Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope that you and your family always be happy and stay healthy. Bu Vera berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat, juga kalian semua selalu berbahagia. Ya nak ya. Nah anak-anak, kita bertemu lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pasti ya masih ingat Bu Vera ya. Nah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, video pembelajaran kali ini, kita atau kalian tepatnya sudah masuk kelas 6. Alhamdulillah, berarti belajarnya harus lebih semangat ya anak-anak. Semoga video pembelajaran yang Bu Vera buat kali ini dapat membantu kalian memahami pelajaran bahasa Inggris dengan lebih mudah dan menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita harus membaca basmalah supaya pelajarannya lebih mudah dan berkah. Bismillahirrohmanirrohim. Silakan buka buku paket kalian. Open your English book, page 7. Nah, halaman 7. Nah, sebelum itu coba diperhatikan halaman sebelumnya ya. List of contents atau tabel isi. Nah, tabel atau daftar isi ini berisi tentang materi-materi yang akan kita pelajari. Yang sebelah kiri selama 1 semester atau semester ganjil, dan yang sebelah kanan adalah semester genap. Nah, di tema 1 ini, term 1, we will study about school life. Di tema 1 ini kita akan belajar tentang kehidupan bersekolah atau kehidupan di sekolah. Nah, sekarang silakan buka buku paket kalian ya, halaman 7. Open your book, page 7. Term 1, school life. Apa school life? Kehidupan sekolah. Nah, nanti silakan ditirukan di skip gitu videonya ya, supaya semakin lancar bahasa Inggrisnya. Bu Vera berharap kalian mau menulis terjemahannya supaya semakin paham. Ingat ya, perubahan diri kita itu tergantung dari usaha kita anak-anak. Bukan usaha Bu Vera, orang tua, tapi usaha kalian untuk memperbaiki diri. Mari kita lanjutkan ya. Listen and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. Yang A, perhatikan gambar. The students are riding. Siswa-siswa sedang mengendarai atau sedang berkendara. Siswa-siswa di sini ada kata keterangan S, berarti dia adalah jamak. Maka jamak kata gantinya adalah they, mereka. They are riding bikes. Mereka mengendarai sepeda. Awas, hati-hati. Subject, to be, and then verb 1. Nanti akan ada penjelasannya. B, the students are walking. Anak-anak sedang berjalan. Lagi students ya, maka kata gantinya adalah they. They are walking to school. Mereka berjalan ke sekolah. Awas, perhatikan rumus atau format kalimatnya. They, subject, are adalah to be untuk subjek they, and then walking. Walking di sini adalah verb 1 plus ing. Jadi verb 1 yang ditambahi dengan ing. Anak-anak masih ingat verb ya? Verb. Verb adalah kata kerja. Awas, diingat-ingat verb dalam bahasa Inggris artinya kata kerja. And then C. The teacher is teaching. Guru sedang mengajar. She is teaching English. Bu gurunya adalah seorang perempuan. Jadi kata ganti dari teacher, seorang guru perempuan adalah she. Maka she is teaching English. She adalah subjek, is adalah to be untuk subjek she, and then teaching adalah
teach, verb 1 and then plus ing. Itu ya. D. The girl is reading. Seorang gadis sedang membaca. Reading, read plus ing, membaca. She is reading in the library. Dia sedang membaca di perpustakaan. And then E. The boy is writing. The boy is writing. Anak laki-laki sedang menulis. Anak laki-laki, the boy, kata gantinya adalah he. He is writing a story. Dia sedang menulis sebuah cerita. Ingat ya sayang, untuk kata subjek she and he, to be-nya adalah is. And then F, ada 3 kalimat. Maaf, ada 2 kalimat, tapi ini kalimat kedua panjang ya. The students are holding a flag ceremony. Awas, ini sampai sini ya. Ini kalimat pertama. The students are holding a flag ceremony. Siswa-siswa sedang melaksanakan atau sedang menyelenggarakan upacara bendera, flag ceremony, upacara bendera. The students, mereka ini adalah anak-anak jamak, maka kata gantinya adalah they. They are holding a flag ceremony in the yard. Mereka melaksanakan upacara bendera di halaman. And then G. The children are playing. Awas. Children artinya anak-anak. Dia adalah kata jamak dari kata child. Kalau child itu anak, tapi kalau children adalah anak-anak. Jadi di sini menggantikan children adalah subjek they, jamak ya. They are playing rope skipping. Mereka sedang bermain lompat tali, rope skipping. And then H. The little girl is singing. Gadis kecil sedang bernyanyi. Sing, nyanyi plus ing, verb 1 plus ing. She is singing a song. Dia sedang menyanyi sebuah lagu. Awas ya. Semua kalimat dari huruf E until H, format kalimatnya adalah sama di kalimat kedua. Coba perhatikan ya sayang ya. Ada. Coba perhatikan. Sebentar. Ada subjek they atau he atau she. Kemudian subjek plus to be. Awas. Entah to be are atau to be is. And then atau plus verb 1 plus ing, yaitu verb apapun ditambahkan dengan ing, kemudian ditambahi objek. Nah, selalu seperti itu, perhatikan. Subject to be verb 1 plus ing. Subject to be verb 1 plus ing. Subject to be plus verb ing. Nah, semua ini adalah materi yang akan kita pelajari selanjutnya tentang tenses. Jadi semua ini tadi adalah kehidupan di sekolah, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya silakan buka buku paket kalian, open your book page 10. Silakan. Nah, tadi Bu Guru sambil memberikan terjemahan di halaman 7 tadi ya anak-anak, Bu Guru sudah menyampaikan format atau rumus atau urutan kalimat, penulisan kalimat dalam masing-masing bacaan tersebut. Tadi adalah formatnya yang pertama subjek plus atau ditambah to be, kemudian ditambah verb 1 atau verb 1 plus akhiran ing. Nah, itu adalah tenses present continuous tense. Nah, inilah yang akan kita pelajari sayang. Present continuous
tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense adalah sebuah tenses atau sebuah aturan bahasa dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Coba disimak. It is used to express a continued or ongoing action at present time. Present continuous, ini it ya, kembali ke present continuous. Present continuous adalah digunakan untuk mengungkapkan keterlangsungan atau keterlanjutan atau berlangsungnya suatu tindakan atau perbuatan saat ini. It express an action which, ini mengungkapkan perbuatan yang sedang berlangsung di saat kita sedang membicarakannya. For example, a person says, I am writing a letter. Saya sedang menulis surat. Di sini to be-nya diartikan sedang ya anak-anak. Nah, it means itu berarti bahwa dia is in the process of writing a letter right now. Nah, jadi I am writing a letter di sini maksudnya seorang anak dia sedang dalam proses menulis surat hingga saat ini. Itu ya yang dimaksud present continuous tense. Aturan dalam present continuous tense ini, awas perhatikan, ada auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Auxiliary verb adalah kata kerja bantu. Dalam hal ini, kata kerja bantu yang dipakai dalam continuous tense adalah to be, am, or is, or are. Dalam hal ini, kata bantu yang digunakan dalam continuous tense adalah atau is atau are yang digunakan dalam sentence, dalam kalimat pertamanya, ya. Kemudian, bentuk pertama, first form of verb or base verb. Nah, jadi to be tadi diikuti oleh kata kerja pertama yang diikuti oleh ing. Ya. Tadi sudah Bu Guru sampaikan. Coba sekarang di halaman berikutnya disimak. Biar semakin paham. Structure of sentence. Struktur dari kalimat present continuous tense. Awas anak-anak. Nah, present continuous tense ini disusun menjadi 3 kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, yang ketiga kalimat tanya. Anak-anak, kalimat tanya di sini maksudnya bukan kalimat tanya yang menggunakan 5V plus 1H. Bukan 5W 1H, bukan ya. Tapi kalimat tanya yes, no, question. Masih ingat ya kelas 5 kemarin? Bu harap kalian harus ingat. Nah, yang pertama, positive sentence. Bu Guru akan menunjukkan catatan Bu Guru. Nanti catatan Bu Guru lampirkan ya di video ini supaya kalian lebih mudah memahami. Sebentar, Nak. Nah, ini catat yang sudah Bu Guru catatkan nanti dipahami. Sekarang perhatikan ya. Present continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan pada waktu yang sedang berlangsung hingga sekarang. Ada 3 formula atau ada 3 struktur atau ada 3 rumus dari present continuous tense. Ada kalimat positif, positive sentence, and then negative sentence atau kalimat negatif, and then interrogative sentence atau kalimat tanya. Untuk kalimat tanya yes, no, question. Nah, rumusnya untuk kalimat positif adalah subjek ditambah to be ditambah verb 1 plus ing ditambah objek. Contohnya, subjeknya adalah si, to be-nya is, kemudian verb 1-nya adalah read. Read ditambah ing jadi reading. Objeknya a book. She is reading a book. Dia sedang
membaca buku. Kemudian untuk kalimat negatif atau negative sentence, rumusnya adalah subject, kemudian ditambah to be, kemudian ditambah not. Karena negatif ya, negatif setelah to be selalu disertai not. Kemudian verb 1 plus ing, kemudian object. Jadi she is reading a book. Kalau dinegatifkan berarti she is not reading a book. Dia tidak membaca buku. Dan yang terakhir, rumus yang terakhir adalah interrogative sentence. Kalimat tanya untuk yes no question. Rumusnya tinggal dibalik susunannya sayang. To be-nya pindah ke depan. Jadi, is she reading a book? Artinya, apakah dia membaca buku? Apakah dia membaca buku? Ingat, to be-nya pindah ke depan dan harus diberi question mark atau tanda tanya. Nah, untuk catatannya, Bu Guru berikan catatan supaya kalian semakin ingat macam-macam subjek yang biasa digunakan ya. Ini sebenarnya sudah dari kelas 3 apa 4 pasti kalian sudah tahu macam-macam subjek dan to be atau pasangan to be-nya. Tapi Bu Guru berikan kembali supaya semakin paham. Contohnya ya, macam-macam subjek. I, you, we, they, he, she. Ya, ini Bu Guru berikan artinya. Kemudian to be-nya are, is. Jadi I am, you are, we are, they are, he is, she is. Bu Guru, kalau misalkan mau nama orang bisa? Bisa. Nama orang misalkan ya. Vera is reading a storybook. Bisa. Contoh siapa lagi? Nadia is singing a pop song. Misalkan Nadia bernyanyi lagu pop. Bisa. Apalagi contoh? Rido is writing a letter. Bisa. Apalagi contoh? Tegar is playing football. Bisa ya anak-anak ya. Boleh subjeknya diganti begitu. Nah, itu adalah penjelasan tentang materi pertama kalian, School Life, yang juga diisi dengan materi tenses present continuous tense. Nah, yang di buku paket ini, yang di halaman 11 ini anak-anak sudah Bu Guru simpulkan dalam bentuk rumus ya. Semoga lebih mudah kalian pahami. Nah, kalau tidak percaya coba dilihat. Ini ya, contoh untuk kalimat positif. I ini subjek. To be, listening ini adalah verb 1 ditambahi ing. Benar kan? Kemudian, she is riding. She adalah subjek, is adalah to be, riding adalah verb 1 ditambahi ing. They are playing. They adalah subjek, are adalah to be, playing adalah verb 1 ditambahi ing. Begitu juga dengan negatif dan interrogatif. Semua rumusnya sesuai dengan yang Bu Guru catatkan tadi ya. Tapi kalau negatif, sesudah to be disertai not. Ya, not. Setelah to be ada not, berarti negatif. Kalau interrogatif, to be-nya dipindah ke depan. Kemudian di akhirnya dikasih question mark atau tanda tanya. Nah, demikian ya penjelasan Bu Vera tentang tema 1 School Life dan pembahasan tentang present continuous tense. Semoga bermanfaat. Kalau kurang jelas silahkan dengarkan kembali videonya atau bisa menghubungi Bu Vera lewat WA. Thank you very much. Jaga kesehatan, kerjakan sholat dan bantu orang tua ya sayang ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.